Take that, or will you fucking fight back? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Ahmad Musafa dan masih di channel Mas Bos 1486. Pada kesempatan yang baik ini kita ketemu lagi setelah beberapa minggu kita vakum. Ada sesuatu hal yang menyebabkan channel Mas Bos 1486 ini vakum dan pada hari ini kita bisa aktif kembali. Itu adalah penyebabnya akun atau channel Mas Bos 1486 sempat diblokir atau ditangguhkan oleh pihak YouTube. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang cara mengembalikan atau mengaktifkan kembali channel yang sudah diblokir atau dihapus permanen atau ditangguhkan oleh YouTube. Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Baik, pada tanggal 19 Maret kemarin, tiba-tiba setelah saya upload konten tentang cara membuat akun mikrotik kalau tidak salah itu ya. Setelah 2 jam dari penguploadan itu, tiba-tiba saya membuka tampilan YouTube Studio, itu ada tulisan seperti ini, tidak dapat mengakses produk Google. Alamatnya di sini adalah support.google.com/bla dan seterusnya. Kemudian di sini ada keterangannya, jika Anda telah dialihkan ke halaman ini dari produk tertentu, berarti akses Anda ke produk ini telah ditangguhkan. Di sini saya awalnya berpikir biasa-biasa saja, mungkin salah alamat atau gimana. Setelah saya baca ke bawah, ternyata di bawah Google berhak menonaktifkan akun untuk penyelidikan, menangguhkan akses pengguna akun Google ke produk tertentu dan seluruh sistem akun Google. Kemudian yang ketiga, menghentikan akun setiap saat alasan apapun dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Saya kaget, apakah kira-kira channel ini dihapus? Nah, kemudian beberapa saat kemudian saya dapat email dari YouTube seperti ini emailnya. Pada tanggal 19 Maret. Oke. Nah, ini kalau dibaca menyedihkan nih. Dari YouTube langsung isinya, kami telah meninjau konten Anda dan menemukan beberapa pelanggaran serius atau berulang terhadap pedoman komunitas. Oleh karena itu, kami telah menghapus channel Anda dari YouTube. Seperti di mimpi rasanya ya, dapat email seperti ini. Kami menyadari bahwa ini mungkin sangat mengecewakan bagi Anda, namun sudah menjadi tugas kami untuk memastikan bahwa YouTube merupakan platform yang aman bagi semua pengguna. Jika menurut kami suatu cara melakukan pelanggaran serius terhadap kebijakan kami akan menghapusnya untuk melindungi pengguna lain di platform. Jika Anda merasa yakin bahwa kami telah melakukan kesalahan, Anda dapat mengajukan banding atas keputusan ini. Nah, kemudian di sini kita dikasih link untuk mengajukan banding. Lalu saya pun mengajukan banding. Setelah mengajukan banding, kita dapat email balasan kan dari YouTube itu. Kalau nggak salah ada di akun satunya. Karena ini kalau di klik nanti akan muncul. Ini yang tepatnya banding di sini seperti ini. Nah, diisi semua nama lengkap, kemudian email yang digunakan untuk login, kemudian email yang bisa dihubungi ketika nanti ada pemberitahuan, kemudian ini URL channel yang ditangguhkan, kemudian kirim alasannya. Di sini kita sudah diberi kesempatan untuk bercerita atau berargumen tentang penghapusan channel tersebut. Kemudian selang beberapa menit kita dapat balasan dari YouTube. Ini, terima kasih telah menghubungi kami sehubungan dengan aku yang
Anda download, kami tinggal meninjau permintaan Anda, menunggu Anda memberikan update secepatnya. Biasanya perlu waktu 2 hari untuk meninjau permintaan, namun kadang lebih lama. Ini di hari yang sama saya sudah melakukan banding. Kemudian beberapa jam lagi dapat balasan. Jadi saya gunakan email yang satunya, yang email yang digunakan sebagai pemberitahuan YouTube ketika ada perubahan-perubahan. Kemudian tanggal 20 Maret kita dapat balasan seperti ini. Terima kasih atas pengajuan banding penangguhan akun Anda. Kami telah memutuskan untuk menangguhkan akun Anda berdasarkan pedoman komunitas dan persyaratan layanan kami. Kunjungi ini untuk info selengkapnya. Ini adalah permintaan banding saya. Jadi tetap ditolak. Kemudian hari berikutnya saya mengajukan banding lagi. Ini di tanggal 21 Maret. Masih sama, tetap ditolak. Jadi bandingnya tetap ditolak. Ini kami telah memutuskan untuk menangguhkan akun Anda berdasarkan pedoman komunitas. Jadi balasannya sama dengan yang sebelumnya. Kemudian tanggal 21 ini terakhir saya sudah sepertinya nggak bisa gitu. Jadi setelah browsing-browsing memang ada yang bilang juga kalau sudah dihapus permanen tidak bisa. Nah, akhirnya saya sudah dengan sangat kecewa berhenti untuk mengajukan banding. Saya diam, sempat vakum sampai beberapa minggu, sekitar 2 minggu, hampir 2 minggu, 10 hari lebih, karena berpikir kalau saya mau membuat channel baru itu rasanya berat sekali karena harus bangun dari awal. Yang jelas juga masih shock, masih trauma dengan kejadian ini. Bayangkan kita membuat konten, kemudian membangun channel, mempromosikan agar dapat subscribe mulai dari nol. Setelah dimonetisasi berjalan sekitar hampir 2 bulan, tiba-tiba YouTube kita dihapus. Jadi rasanya kayak gimana. Akhirnya setelah dapat 2 minggu, tanggal 27 Maret saya dihubungi oleh teman saya, yang kebetulan teman saya ini satu-satunya teman yang tahu kalau akun YouTube saya sedang diblokir atau dihapus. Kemudian dia ngasih masukan, memberi cara, yaitu coba banding melalui Twitter. Nah, ini agak menantang karena sebelumnya saya nggak pernah pakai Twitter. Dulu pernah pakai Twitter tapi nggak sempat menggunakan, akhirnya saya hapus. Dengan ada saran seperti ini, akhirnya saya memasang Twitter di HP. Nah, di Twitter kita tweet tim YouTube langsung menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi kalau teman-teman mengalami hal yang sama dengan saya ketika channelnya dihapus, silakan teman-teman hubungi tim YouTube melalui Twitter. Nah, di Twitter di sini ada batasan. Jadi men-tweet itu ada batasan teks yang sebelumnya saya mengajukan banding di sini bisa sampai 1000 karakter. Tapi kalau di Twitter itu hanya beberapa saja, kalau nggak salah sekitar 100 berapa gitu. Akhirnya saya mengajukan banding melalui Twitter ini. Yang pertama, yang jelas saya minta maaf karena melakukan pelanggaran pedoman komunitas. Kemudian saya memohon untuk ditinjau kembali di mana letak pelanggaran tersebut dengan ditinjau oleh manusia. Karena saya melihat di balasan email ini itu bahasanya persis dari yang sebelumnya, sehingga saya menganggap ini balasan dari mesin. Kemudian benar, setelah saya mengajukan banding melalui Twitter, di sini tim YouTube tidak menjanjikan sesuatu, cuma dia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Jadi silakan kalau teman-teman mengalami hal yang sama, lakukan banding di Twitter dengan menggunakan bahasa Inggris, silakan menggunakan Google Translate. Jadi meskipun saya juga nggak paham, nggak mahir bahasa Inggris, tapi karena ada bantuan dari Google Translate, akhirnya saya bisa berkomunikasi dengan tim YouTube melalui Twitter ini. Dan benar saja pada tanggal 28 Maret itu kita dapat balasan dari Twitter, dari tim YouTube. Dia tidak
bisa memberikan janji, tapi dia akan berusaha yang terbaik. Nah, kemudian pada tanggal 31 Maret ini kita dapat email lagi dari tim YouTube. Dengan senang hati kami memberitahu bahwa kami telah meninjau akun YouTube Anda. Jadi pas ini tepatnya habis maghrib ya, habis maghrib sekitar jam setengah 7 malam hari Kamis kemarin, tiba-tiba ada email masuk seperti ini. Wah, ternyata benar-benar direspon sama tim YouTube yang ada di Twitter. Jadi beberapa video yang dianggap melanggar pedoman komunitas itu telah dihapus oleh YouTube. Jadi kami ucapkan terima kasih atas kesabaran Anda selama kami meninjau kasus ini. Tujuan kami adalah memastikan bahwa konten tidak melanggar pedoman komunitas sehingga YouTube dapat menjadi platform yang aman bagi semua pengguna. Namun terkadang kami membuat kesalahan saat mencoba membetulkannya. Kami harap ini bisa dimengerti dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan atau rasa kesal yang ditimbulkan. Kemudian ada beberapa video yang dianggap melanggar pedoman komunitas. Saya juga sampai saat ini belum tahu di mana letak pelanggarannya. Waktu itu memang saya mendapat teguran berupa dolar kuning. Saya pikir teguran itu hanya ada semacam copyright dari background yang saya gunakan. Ternyata di situ dianggap melanggar pedoman komunitas. Jadi beberapa video yang dianggap melanggar komunitas di sini adalah ini cara membuat akun mikrotik. Saya juga tidak tahu di mana letak pelanggarannya, namun saya juga mengikhlaskan jika konten ini dihapus. Yang penting kalau saya bisa aktif. Jadi ini membuat akun mikrotik ini dihapus oleh tim YouTube. Jadi ada beberapa video. Kemudian yang kedua, ini cara mudah menautkan akun SIM PKB dengan akun belajar.id. Ini juga dianggap melanggar pedoman komunitas, dapat dolar kuning. Kemudian ada lagi lupa. Pokoknya 3 kemarin yang sempat dihapus oleh YouTube. Nah, ketika teman-teman mengalami hal yang sama, mendapat teguran dolar kuning, silahkan teman-teman hapus saja video itu, ganti video yang lain. Karena waktu itu dari pengalaman saya mendapat teguran dolar kuning itu, kemudian saya mengajukan banding. Nah, di banding itu saya di ACC, artinya sepertinya menang banding saya, sehingga yang awalnya dolar kuning menjadi dolar hijau. Nah, di situ saya seperti pikir, aman ini berarti dolar hijau. Kemudian beberapa saat lagi ketika saya mengupload konten baru, juga sama mendapat dolar kuning, di situ ada pilihan banding, saya ajukan banding lagi, dan di ACC atau diterima banding saya, dan mendapat dolar hijau lagi. Nah, yang ketiga, yang ini membuat video ini, membuat akun mikrotik ini, saya tidak dapat teguran apapun, langsung dolar hijau. Tetapi setelah 2 jam dari penguploadan itu, tiba-tiba channel YouTube saya tidak bisa dibuka. Wah, udah di situ bingung sudah. Tapi saya juga tetap berpikir positif, pasti ada jalan keluarnya. Dan alhamdulillah ini ternyata diterima, banding kita melalui Twitter itu diterima. Jadi silakan teman-teman yang merasa channel YouTube-nya dihapus karena kita menganggap itu kesalahan dari YouTube atas penghapusan itu, jadi bisa mengajukan banding melalui Twitter. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, nyalakan loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya. Dari saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.